apa yang terjadi di Los Angeles telah disebutkan di dalam Al-Quran, fa'asobaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Fa'asobaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Badai topan yang sangat kencang, fihi narun, yang badai itu membawa api, fahtaraqat, maka habis dalam sesaat, terbakar semua. Itu bukan kebakaran lagi loh. Kalau kebakaran itu ada lokasinya itu, dan bisa dilokalisir. Yang namanya musibah kebakaran bisa dilokalisir. Cuman apa yang terjadi di Los Angeles itu tak sebatas kebakaran biasa. Mereka ditimpa badai topan, fihi narun, yang dalam badai itu ada apinya, fahtaraqat, sehingganya habis semua, terbakar. Surah Al-Baqarah ayat 266. Terkait dengan musibah ini di Los Angeles, kita semua sebagai sesama umat manusia turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa. Jangan sekali-kali ngomong oh itu azab, jangan. Sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada lagi azab kecuali pada hari kiamat nanti. Jadi kita masyarakat Lampung dan bangsa Indonesia menyatakan kepada masyarakat Amerika Serikat, kami semua turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas musibah yang telah dialami oleh masyarakat Los Angeles, atas musibah badai api terbesar sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Kita semua turut berduka cita. Semoga yang menjadi korban diberikan kekuatan dan kesabaran. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jangan melaknatnya. Orang sudah kena musibah dilaknat. Rasakan kalau kita, ya bayar. Rasakan kalau kita yang ada dalam kobaran api itu. Rasakan kalau rumah kita yang terbakar habis. Karena saya sudah mengalaminya, walaupun saya nggak tahu. Saya ini masih dalam kandungan ibu saya. Sudah usia kandungan masuk 9 bulan. Tiba-tiba kan ibu ke kebun dengan baktu di kebun. Kata ibu, kata Uma, bukan orang Ogan, kannya ibu Uma. Kata Uma, dame setit itu. Dame setit itu apa itu? Ada asap pekat tebal sekali. Kata Mbak, itu dari talang itu. Itu dari kampung, dusun tempat kita tinggal itu. Jadi karena Uma hamil besar, nggak bisa lari pulang. Jadi Mbak itu lepaskan semua peralatan kebun, lari pulang ke kampung, ke talang itu dari kebun. Begitu sampai talang, ternyata yang kebakaran itu rumah kita. Rumah kita nggak ada yang selamat. Namanya wajan periuk, masih bentuk wajan, bentuk periuk, tapi begitu disenggol langsung jadi abu. Itulah rasanya habis terbakar. Memang nggak ada nyawa yang jadi korban, tapi itulah rasanya habis terbakar. Ibu saya langsung terduduk. Nggak lama saya lahir, Bu. Nggak lama saya lahir, dari situ tinggal numpang tempat orang. Bukan numpang di rumah, numpang di bawah rumah orang itu nah. Tinggal terlantar, nggak ada bantuan pemerintah kayak zaman sekarang. Ibu saya lumpuh saking tekanan batin itu. Jadi dalam sejarah ibu saya itu 2 kali lumpuh. Nggak bisa jalan sama sekali. Nah itulah rasanya. Makanya ketika kita melihat ada orang mengalami musibah kebakaran, itu luar biasa. Dan itulah kurang lebih yang dialami oleh saudara kita sebagai sesama umat manusia yang ada di Los Angeles. Itulah yang dialami. Tadi hindari saja mencaci maki ya, melaknat. Pikirkan kalau kita dewe, kayak kejadian di Aceh gitu kan. Mengapa ada orang Aceh itu
mendirikan museum Chinese, museum Tiongkok. Padahal dia muslim. Ketika dia wawancara, mengapa bapak? Bapak kan muslim, bapak kan Aceh. Mengapa bapak mendirikan museum Tiongkok? Saya ingat, kata dia, waktu terjadi tsunami Aceh, tidak ada lagi persaudaraan hanya dibatasi oleh sekat-sekat agama atau suku. Disitulah saya merasa semua manusia itu bersaudara. Walaupun dia Cina, dia rela mengeluarkan banyak sekali uangnya untuk menolong saudara-saudaranya yang terkena tsunami di Aceh. Kadang-kadang kita itu harus berbuat baik kepada orang lain itu tanpa harus bertanya apa agama kamu. Gak usah tanya, berbuat baiklah tanpa harus mempertanyakan agamanya apa. Karena itu sejatinya keimanan yang sesungguhnya. Ketika kita tidak perlu mempertanyakan apa agamanya, kita tolong, kita bantu dia. Jadi terkait dengan musibah ini, hindari sekali lagi melaknat atau mendoakan yang jelek-jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk mendatangkan bencana. Betul tidak kira-kira? Qad makaral ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka atau orang-orang yang dahulu kala telah berbuat makar. Apa itu yang disebut dengan makar? Kerusakan, yakni berbuat kemaksiatan. Maksiat yang Allah sebut di sini, makar yang Allah maksud di sini adalah maksiat yang dikerjakan oleh orang-orang dahulu kala. Jadi Allah tidak menyebutkan maksiat orang zaman sekarang, yang sekarang ini atau yang saat ini, tapi Allah menceritakan tentang orang dahulu kala sebelum zaman kita. Mengapa Allah ceritakan? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Nah, gara-gara orang dahulu kala berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, atau melakukan perbuatan nista, fa'atallahu bunyanahu. Jadi Allah menghancurkan bangunan-bangunan mereka. Minal qawaid, langsung dari pondasinya. Jadi kalau Allah mau kayak tsunami Aceh. Jadi rumah itu hancur, bukan roboh, tapi anyut langsung dari pondasi, tercerabut dari pondasinya. Fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim, dan atap rumah mereka rontok dari atasnya. Jadi bawahnya tercerabut, atasnya rontok. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun, dan datang kepada mereka azab, dalam bahasa kitanya bencana, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita harus yakin betul ketika Allah hendak mendatangkan bencana, sejatinya bencana itu akan datang dari arah yang tidak bisa diprediksi. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun, datang menimpa mereka bencana dari arah yang mereka sendiri tak menyadarinya. Justru kalau sudah direka-reka, sudah diraba-raba, kemudian sudah ada upaya mitigasi, maka malah nggak jadi bencana itu.